Dalam kekekalan, surga telah menyaksikan segala usia manusia. Malam ini, kisah tentang kasih dan pengorbanan terbesar diceritakan. Janji ilahi untuk semua. Seorang putra telah diberikan dan lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan dia akan disebut sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kesukaan besar telah diberikan bagi kita. Tetapi, apakah engkau mengalami kesukaan yang besar itu? Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, di dalam Tuhan Yesus, masa depan kita sungguh ada, dan harapan kita tidak akan hilang. Pengharapan kita bukan terhadap sesuatu yang ada di dunia, tetapi kepada Tuhan Yesus. Bahkan, Dia sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan buat kita.
up knowing there's a reason. All my dreams come alive, life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. Love is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You lead the way, got you right beside me. In your love I'm complete, there's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. Oh, this is living now. This is living now. You take me higher than I've been before. It's all perfect love sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything, one and more. Maybe I ain't really know what living is. Is it love? If it was, am I living it? What? Do I live in it? Yeah. So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather, whether or never I ever understand. I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in a life I never known to touch. And still outside my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? Live to no end. This is living. The life I've been given is a gift. If I'ma live it, I'ma live it to death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end. This is living. The life I've been given is a gift. If I'ma live it, I'ma live it to death. Yeah. This is living now. You take me higher than I've been before. It's all perfect love sees me soar. God, your freedom is an open door. You are everything, one and more. Mantap, mantap.
fill up nations rise from the triumph of the sky. We angelic hosts proclaim Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King.
seperti ini. Unfailing hope, harapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena kita percaya kita punya Allah yang hidup. Amin. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik kita. Haleluya. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Give us all the gladness, oh fill us with your love of day. Semua boleh tepuk tangan di atas kepala. Kita naikkan pujian yang lebih dahsyat buat Tuhan kita malam hari ini. Amin. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, healthy as the sun above. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, healthy as the sun above. And the cloud of sin and sadness, like the dark of doubt away. Keep our love before the sadness, fill us with your light of day. Kita mau menari lebih lagi buat Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mengundang semua untuk menari mengikuti kita yang ada di depan. Menari buat Tuhan malam hari ini dan kita beribadah yang terbaik. Yang bersuka cita boleh sorakan. Amin. Semua. Joyful, joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, healthy as the sun above. And the clouds of sin and sadness, like the dark of doubt away. Keep our love before the sadness, fill us with your light of day. And the clouds of sin and sadness, like the dark of doubt away. Keep our love before the sadness, fill us with your light of day. Fill us with your light of day. Fill us with your light of day. Sekali lagi Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita seorang haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Mari saudara terkasih, saya undang saudara untuk kita buka dalam doa, tundukkan kepala saudara, pejamkan mata saudara. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, untuk sore malam hari yang begitu indah, begitu luar biasa. Dan kalau kami mau merayakan hal yang luar biasa ini, bukan untuk kemegahan setiap tim yang ada, tapi kami mau merayakan Raja di atas segala raja. 2000 tahun yang lalu lahir di dunia ini untuk kami semua. Dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu ini Bapa, sehingga apa yang disampaikan adalah pesan yang mudah dimengerti, mudah dipahami untuk semua orang yang mendengarkan pada sore malam hari ini. Kami serahkan semuanya, pikiran hati kami, lembutkan hati kami. Biarlah firman bekerja, tertanam di setiap orang yang mendengar pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, selamat sore, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kris Sukatmono. Saya membawa istri saat ini bernama Filia Yosunarto. Boleh bangkit berdiri. Saya mempunyai 3 orang anak ya. Tepuk tangannya baru 30% saudara. Makanya dia cepat-cepat duduk saudara. Ya. Saat ini saya mempunyai 3 orang anak dan saya melayani sebagai gembala di Gereja Masa Depan Cerah Bandar Lampung, dan juga sebagai pemimpin kesan atau disebut kelompok saling membangun dan memperhatikan. Saudara, Yesus adalah alasan kita berkumpul di tempat ini. Saya percaya saudara berkumpul di sini bukan karena mau nonton pendetanya mukanya katanya orang Korea. Oh, nggak mirip ya saudara ya, mohon maaf ya saudara, salah perumpamaan ya saudara ya. Cuma di MDC saudara, yang panitia acaranya itu bisa suruh gembalanya ikutan joget saudara. Kasih tepuk tangan dulu buat panitia. Walau sebenarnya saya dilema saudara. Kenapa dilema? Karena antara saya hafal gerakan lalu saya lupa saya mau khotbah apa saudara. Dan gak apa-apa, akhirnya saya memutuskan untuk ikutan joget. Karena saya percaya gereja ini adalah sebuah keluarga. Makanya logo gereja ini tertulis keluarga MDC, keluarga masa depan cerah. Kembali saya ingatkan untuk setiap dari kita pada waktu nanti sesudah acara ini, panitia juga menyiapkan foto booth keluarga, foto teman bersama teman. Saya percaya foto booth malam hari ini adalah foto booth yang akan menjadi kenangan yang terindah buat saudara semua sebagai penutup tahun 2023 ini. Amin. Saya percaya saudara berkumpul di sini karena Yesusnya. Saya percaya gereja MDC bikin perayaan Natal bukan buat rame-rame aja. Gereja MDC bikin perayaan Natal supaya nama Yesus dipermuliakan. Katakan amin. Saya teringat sebuah cerita. Ada orang mengadakan pesta di tempat yang bagus. Semua orang datang ke pestanya. Semua orang makan enak. Dan para tamu bertanya, ini pesta dalam rangka apa ya? Lalu yang punya pesta berkata, oh iya, kebetulan anak kami berulang tahun. Tapi mohon maaf Pak, mana anaknya? Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun. Lalu orang tuanya bilang, oh anaknya kami tinggal di rumah. Saudara bisa mengerti maksud saya? Bahwa yang punya ulang tahun, yang punya hajat justru tidak ada. Justru tidak menjadi pusat perhatian. Hati-hati saudara, di Natal tahun ini bukan Yesus menjadi pusat perhatian saudara. Tetapi kado, kue nastar, putri salju, putri yang tertukar, dan putri-putri yang lain saudara. Saya takut Natal ini di otak saudara, pohon Natal yang terang benderang. Tapi buat apa pohon Natal yang terang benderang, tapi hati saudara redup. Cia, ya mulai kerasa bapernya saudara ya. Yesus adalah alasan kenapa kita merayakan Natal. Dan bukan pohon Natal yang buat kita jadi Natalan. Bahkan mohon maaf, bukan karena saudara dapat THR 2 kali. Kok nggak ada yang amin saudara? Gak mau ya THR 2 kali ya? Saya doakan THR saudara 5 kali.
Ya nggak mungkin lah saudara. Bukan THR yang bikin suasana jadi Natal. Bahkan bukan Sinterklas juga yang bikin jadi Natal. Bahkan bukan lampu-lampu yang bikin menjadi Natal. Yang bikin Natal itu adalah karena Yesus Kristus datang ke dunia untuk saya dan saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Judul firman diambil dari kitab Yeremia. Tahu istilah HHC? HHC? Harap-harap cemas? Enggak tahu ya. PHP? Tahu PHP? Pemberi harapan palsu? Ya, PHP banyak yang tahu soalnya banyak yang kena saudara. Jadi di dunia ini gara-gara istilah itu ada di antara kita mungkin mengalami kekecewaan. Karena kita bertemu sebuah kondisi, ada yang mampu tapi tidak mau menolong. Dan ada yang mau menolong kita tapi tidak mampu. Judul firman hari ini adalah pengharapan yang tidak akan gagal. Diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kelahiran Yesus waktu itu memang sudah ditunggu-tunggu lama oleh bangsa Israel, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Mungkin saat itu ada loh saudara yang sudah kecewa. Tuhan bohong nih, nunggu ratusan tahun. Bangsa Israel percaya Tuhan mampu sih untuk menolong kita, tapi karena kelamaan menunggu, mungkin ada yang berpikir, oh mungkin Tuhan nggak mau menolong. Tapi ternyata peristiwa itu benar terjadi. Yesus lahir. Mari kita baca kisah kelahiran Yesus di kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-14. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya saudara, kelahiran Yesus adalah jawaban keberhasilan, katakan keberhasilan, dari segala harapan di bangsa Israel di zaman dahulu, dan jawaban keberhasilan atas permasalahan kita saat ini. Katakan amin. Hari ini kita akan belajar apa saja yang bisa kita harapkan kepada Yesus yang tidak mungkin gagal, karena Dia, Yesus, memang mau dan mampu memberikannya kepada kita. Katakan amin. Ada 3 pengharapan yang Yesus bisa berikan kepada kita. Yang pertama, pengharapan akan keselamatan. Di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 saya bacakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ketika malaikat mau memberitakan kelahiran Yesus, dia mulai dengan kata jangan takut. Karena manusia itu memang sukanya takut. Ngaku ya saudara ya. Makanya malaikat bilang jangan takut. Kenapa kata-kata pertama adalah jangan takut? Sebab akibat dosa membawa manusia itu kepada ketakutan. Dan ketakutan itu sangat berbahaya. Nggak apa-apa kali Pak, coba chat-chatan, nggak ada pakai perasaan. Habis chat-chatan ketemu, nggak apa-apa kali ketemuan, toh nggak pakai perasaan.
Habis ketemuan gak apa-apa kali tidur bareng sama istri orang, toh tidurnya gak pakai perasaan. Gak apa-apa kali kalau pendeta khotbah gak direspon. Gak apa-apa, udah kebal gua. Amin. Tapi biasanya jika habis melakukan selingkuh, biasanya perempuan yang akan diserang ketakutan. Iblis akan bilang sama perempuan tersebut, sampah lo, pezinah lo. Gak akan ada yang peduli sama lo orang. Cowok itu sudah dapat apa yang dia mau, lo akan dibuang sama dia. Makanya saudara, istri yang pernah kedapatan suaminya selingkuh, suka muncul yang namanya ketakutan. Suka berantem. Suami mau pergi kemana, istri minta video call. Lagi makan apa? Makan ayam. Perempuan apa laki ayamnya? Iya, betul itu. Suami lagi ada kerjaan keluar kota, nginep di hotel. Sampai di hotel, istrinya minta video call saudara. Coba shoot lemari bajunya, isinya ada apa? Coba shoot kolong ranjangnya, ada apa? Coba shoot kamar mandi, ada apa? Kalau saudara yang muka-mukanya belum ngerti, coba tanya sebelahnya, maksudnya apa sih pendeta ini? Artinya masih polos saudara ya. Sebelum jatuh dalam dosa, orang sering berpikir, masturbasi is okay, onani is okay, nggak apa-apa, laki-laki di luar sana melakukan itu, nggak apa-apa, perempuan di sana, di luar sana melakukan itu. Tapi ketika jatuh dalam masturbasi, onani, akan datang yang namanya intimidasi. Lo nggak layak, udah deh lo nggak usah doa lagi. Tuhan nggak akan denger deh doa lo. Nggak usah nyembah Tuhan. Ingat tangan lo tadi nggak bisa ngapain. Ujung-ujungnya apa? Kita akan malas ke gereja. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu mereka mendengar langkah kaki Tuhan di taman, apa yang terjadi? Mereka takut. Ketakutan pertama kali muncul dalam diri manusia itu adalah karena dosa. Dan karena dosalah, akibat yang dimunculkan adalah ketakutan. Lalu Adam dan Hawa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan berkata, "Hei, kenapa engkau bersembunyi?" Dan Adam dan Hawa berkata, "Kami takut. Dosa membuat manusia tidak berani menghadap Tuhan." Karena ketakutan yang mereka pikirkan itu adalah penghukuman. Mereka pasti mati ketemu Allah yang kudus. Tapi ini hebatnya saudara, Tuhan kita, Allah melalui Yesus datang menyelamatkan hubungan manusia dengan Tuhan. Karena dia tahu kalau manusia takut datang kepada dia, ada satu hal yang bisa menghancurkan hidup manusia. Waktu hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Makanya saudara, dengan baik, orang boleh kaya, punya berapa triliun, tapi waktu hubungan dia dengan Tuhan rusak, waktu hubungan dia dengan Tuhan terputus, saya yakin tidak mungkin ada yang namanya kebahagiaan. Makanya orang yang bahagia itu bukanlah orang yang kaya. Berat ngomong aminnya, soalnya semua orang ngerasa kaya di sini. Orang yang bahagia itu bukan orang yang kaya, katakan amin. Ingat, bukan kekayaan. Walaupun kaya, kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak, dan apa yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak? Penyebab yang pertama adalah dosa. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kita kalau sakit, kita pergi kemana? Dokter. Kenapa? Tabib. Kita kalau sakit, pasti kita ke rumah sakit nyari dokter, setuju? Nggak ada orang sakit menghindari dokter. Lalu kalau kita berdosa, kita jatuh dalam dosa, kenapa kita menghindari Tuhan? Kalau saudara punya masalah dalam penyakit, pasti saudara segera mencari dokter. Tapi kalau saudara gagal dalam kehidupannya ini, kenapa saudara lari dari Tuhan? Itu aja pola pikirnya saudara. Kenapa saudara tidak datang mendekat kepada Tuhan, tapi malah menjauhi Tuhan? Karena kalau saudara menghindari Tuhan, dengar baik,
iblis akan semakin mendekati saudara. Iblis akan selalu berbisik kepada saudara, Tuhan gak sayang kamu. Penyakit yang kamu derita itu adalah karena dosamu. Ekonomi kamu hancur itu karena dosamu. Kamu gak usah gereja lagi. Adalah karena Tuhan marah sama kamu. Padahal kebenarannya, saya kasih tahu hari ini, peristiwa Natal yang saudara datang pada malam hari ini adalah bukan saudara yang datang duluan mencari Tuhan. No. Tapi peristiwa Natal ini adalah 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang duluan datang ke dunia ini menghampiri saya dan saudara. Untuk apa? Menyelamatkan kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan tersambung lagi, dan ikatan dosa dengan saudara terputus. Yesus mau dan mampu menolong kita. Amin. Memberikan kita kelegaan, memberikan kita kepastian, memberikan kita kemenangan, memberikan kita kesembuhan dalam kehidupan dan keluarga kita. Untuk itulah kenapa kita bilang pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus itu tidak akan pernah gagal. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Malam hari ini saudara, saya percaya Roh Kudus sedang bekerja dalam ruangan ini. Katakan amin. Siapa yang mulai berkata dalam hatinya, Tuhan, aku sadar aku perlu datang kepada Engkau malam hari ini. Tutup mata saudara, gak usah perhatikan yang lain. Saya mau berdoa buat saudara. Pikiran ketakutan, gak layak, merasa kotor karena sudah terlalu banyak dosa yang dilakukan. Pikiran ngerasa gak pantas, pikiran dibenci, pikiran kalau Tuhan selama ini marah sama kita. Apapun sampah yang iblis tanamkan dalam pikiran orang percaya hari-hari ini, di malam hari ini, demi nama Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus, cabut pikiran itu. Pikiran kalau Tuhan gak sayang sama saudara, pikiran kalau saudara korban di dunia ini, pikiran kalau saudara orang yang paling malang, pikiran saudara orang yang paling tidak beruntung, perasaan rendah diri, perasaan merasa gak pantas, merasa hina, perasaan sebagai orang yang tidak berharga. Semua pikiran-pikiran yang iblis tanamkan pada malam hari ini cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya mujizat berkat, kesembuhan, pemulihan, kedamaian terjadi buat saudara pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya, percaya
Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Janji Tuhan yang kedua, pengharapan akan kedamaian. Di Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ke-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dunia ini kondisi awalnya adalah kerajaan setan. Jangan lihat kanan kiri saudara, dikira setan saudara. Setan adalah malaikat yang berbuat dosa lalu dibuang Tuhan ke bumi. Makanya bumi disebut kerajaan setan. Saat Yesus lahir ke dunia, dia membawa kerajaan Allah datang ke dunia. Makanya saat Yesus lahir, di ayat yang ke-13 yang saudara bisa lihat di layar, tertulis sejumlah bala tentara sorga dan malaikat datang ke bumi. Katakan amin. Makanya saudara, kalau saudara tidak bertobat saat mau dipindahkan dari kerajaan gelap ke terang, roh saudara itu sudah di kerajaan terang, tapi tubuh, jiwa, dan pikiran saudara masih di kerajaan gelap. Mohon maaf, Anda sedang menjadi Kristen abu-abu. Artinya Kristen yang belum berkenan kepada Tuhan. Karena warna abu-abu itu adalah percampuran warna putih dengan warna, aduh Pak, apa ya Pak ya, langsung kayak bingung gitu. Warna putih dan warna hitam, artinya percampuran warna terang dan warna gelap. Ada anak muda Kristen yang selama pacaran gelisah. Kenapa? Karena setiap mereka pacaran, mereka berbuat zina. Di luar sana saudara, kok di sini semua holy semua saudara. Lagi pacaran nih di kos-kosan ceritanya, tiba-tiba pacarnya bilang, beb, tolong tutup sih pintunya. Kenapa? Biar nggak ada nyamuk. Saudara, gaya lama itu saudara. Nggak ngerti ya saudara ya? Oh ya oke, sorry. Kirain cupu saudara, ternyata Makanya ada orang Kristen bilang, kenapa ya hidup kita tidak ada namanya damai sejahtera? Kalau orang tidak menyerahkan diri pada kebenaran, artinya saudara menyerahkan diri pada setan. Dan hidup kita menjadi orang Kristen yang menderita, tidak akan merasakan yang namanya damai sejahtera. Mohon maaf kalau malam ini saya sedikit keras, supaya saudara sangat mengerti kebenaran hari ini. Makanya setan itu nggak pernah takut saudara bolak-balik ke gereja. Setan nggak pernah takut saudara hanya sekedar melayani Tuhan, jadi WL, pemain musik. Tapi setan takut dan gemetar saat saudara bertobat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Setan akan gemetar kepada hidup saudara. Makanya kita jadi orang Kristen harus yang berdampak. Kita menggoncangkan kerajaan setan, dan hidup kita berdampak bagi kerajaan Allah. Beri kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan mampu dan sudah menyediakan damai sejahtera di poin yang kedua ini. Namun hanya orang-orang yang mengejar perkenanan Tuhanlah, maksudnya adalah yang selalu mau menyenangkan hati Tuhanlah yang dapat menikmati damai sejahtera itu. Kita harus merasa membutuhkan damai sejahtera lebih daripada saudara membutuhkan uang. Bukan uang yang bikin saudara damai sejahtera. No, banyak orang kaya saudara, sesudah saya bertemu dengan mereka, begitu di jalan pulang, saya dan istri saya bisa bilang, ternyata kita bisa lebih berbahagia dari orang-orang kaya itu. Karena kita memiliki damai sejahtera dalam Kristus. Jadi salah kalau saudara mengejar uang selama ini, mengejar harta lebih daripada mengejar Tuhan. Sebab damai sejahtera akan Tuhan tinggalkan bagi orang yang berkenan kepadanya. Jadi tidak semua orang Kristen bisa mengalami damai Natal di malam hari ini kalau kita tidak mau bawa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Saat hidup kita di masa sukar, pesan saya, hidup jangan aneh-aneh lah. Keadaan baik aja hidup harus benar, apalagi keadaan sedang buruk. Amin kayak apalah gitu saudara. Harus sungguh-sungguh bertobat, amin. Harus sungguh-sungguh cari Tuhan, amin. Perbanyak jam doa, katakan amin. Perbanyak cari Tuhan, katakan amin. Tiap minggu ibadah.
kesan. Jadi kelompok kesan itu adalah kelompok saling memperhatikan dan membangun. Jadi kalau saudara belum mengerti apa itu kesan, saudara bisa tanya sama teman saudara yang mengajak saudara, atau saudara bisa bertanya sama kostum-kostum yang model begini saudara, ya. Disitulah akhirnya lama-lama hati dan pikiran saudara dipenuhi dengan pikiran kerajaan Allah, dan damai sejahtera akan hadir dalam hidup saudara. Dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang ketiga, pengharapan akan kasih. Di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya undang untuk tim musik bisa maju ke depan. Dalam kitab Injil, saudara perhatikan, tidak tercatat Yesus lahir di sebuah kandang, tapi dibaringkan dalam sebuah palungan. Kalau cewek, bulungan. Nah, mulai ada tamang-tamang yang bingung, apa sih bulungan? Coba tanya sama sebelah-sebelahnya saudara. Kalau pak kan palungan, kalau ibu bulungan, ya. Oh, ya. Nggak apa-apa, konsentrasi dikit ya makanya saudara ya. Palungan adalah tempat makan untuk ternak. Jadi bisa jadi palungan yang digunakan Maria dan Yusuf untuk membaringkan Yesus ini memang terletak dalam sebuah gua, yang mana gua itu mungkin dijadikan kandang untuk domba-domba, sehingga di sana ditemukan sebuah palungan. Poinnya adalah saudara, Yesus yang jabatannya di sorga adalah raja, tapi mau lahir di dunia yang tempatnya sederhana. Ini melambangkan lahirnya pengharapan untuk semua orang tanpa pilih-pilih, untuk bisa merasakan kasih daripada Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Oh, kalau gitu apa syaratnya hanya untuk orang yang keluarganya harmonis, Pak, untuk terima kasih Tuhan Yesus? No. Apa hanya khusus untuk orang yang sudah jadi Kristen? No. Apakah orang itu belum pernah ke gereja? Boleh, Pak. Kalau saudara belum pernah ke gereja dan belum pernah mendengar siapa itu Yesus, pengharapan itu ada juga buat saudara, untuk saudara bisa merasakan kasih Tuhan Yesus. Saya mau menceritakan sebuah kisah nyata. Satu kali di satu negara bagian di luar Indonesia, ada pasangan muda-mudi, suami istri yang baru menikah, dan mereka cinta Tuhan. Mereka dua-duanya pelayan Tuhan. Suatu kali mereka menikah, dan sesudah menikah mereka berdoa seperti ini sama Tuhan. Tuhan, beri kami anak, beri kami anak, beri kami anak Tuhan. Setiap hari mereka tumpang tangan di perut istrinya, bukan suaminya saudara. Puji Tuhan, suatu kali Tuhan jawab doa mereka. Sang istri mengandung seorang anak. Ketika mengandung seorang anak, doanya berubah. Suaminya setiap hari pegang perut istrinya dan berdoa seperti ini. Terima kasih buat anak yang terbaik yang Tuhan sudah beri. Bulan demi bulan, bulan demi bulan, dia melakukan doa yang sama. Sampai tiba waktunya di bulan yang ke-9, sang istri melahirkan seorang anak. Singkat cerita, lahirlah seorang anak yang secara fisik sempurna. Kupingnya ada, matanya ada, hidungnya ada, lengkap pokoknya. Tapi tidak lama setelah sang istri melahirkan, dokter panggil sang suami dan berkata kepada sang suami, "Pak, anak yang istri Bapak lahirkan, mohon maaf, tidak bisa bertumbuh normal seperti anak lainnya." Dan sang suami terkejut. Maksud dokter apa? Anak Bapak menderita kelainan. Dia menderita keterbelakangan mental, atau yang kita sebut sebagai Down syndrome, cacat mental. Orang tua manapun kalau dengar anaknya lahir cacat seperti ini pasti shock. Sama dengan bapak ibu muda ini, mereka shock. Mereka nggak ngerti kenapa ini terjadi, tapi mereka tetap bawa pulang ini anak. Walaupun anak ini cacat, anak ini tetap diberi air susu yang terbaik oleh ibunya, diberikan nama yang terhormat. Anak ini tetap dikenalkan kepada sanak saudara dan keluarga besar. Hari Minggu anak itu dibawa ke gereja. Ketika jemaat sudah pulang,
pasangan muda ini menangis. Mereka gendong itu bayi dan berdoa, Tuhan, saya nggak ngerti kenapa ini terjadi dalam hidup kami, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan beri yang terbaik dalam kehidupannya kami. Kami janji Tuhan, kami akan besarkan anak ini dengan cinta kami Tuhan. Dan betul, walaupun anak ini cacat, anak ini tetap diberikan makanan yang terbaik, diberikan kamar yang baik, diceritakan dongeng sebelum tidur, dan ajaran-ajaran yang biasa orang tua ajarkan kepada anak normal dilakukan oleh orang tua itu. Tapi memang betul, tidak bisa dipungkiri, ketika anak itu mulai tumbuh dewasa, mulai kelihatan dengan jelas kalau anak ini cacat mental. Dia nggak bisa tepuk tangan seperti orang normal, dia nggak bisa berbicara seperti orang normal. Kalau dia ngomong, air liurnya mengalir kemana-mana. Kalau dia berjalan, dia bisa jatuh tanpa sebab. Dan dia nggak bisa berlari seperti anak normal, dia nggak bisa berpikir seperti anak normal. Terlihat dengan jelas bahwa anak ini cacat. Tapi papa mamanya tetap cinta sama anak ini. Dan luar biasanya adalah, walaupun anak ini cacat secara mental, anak ini tahu kalau dia dikasihi. Suatu kali anak cacat ini bangun tidur pagi-pagi, dia mau balas cinta papa mamanya dengan cara buatin sarapan pagi. Saudara tahu, anak cacat bikin sarapan pagi. Dia ambil kopi, karena dia tahu papanya suka minum kopi. Dia ambil kopi. Kalau kita orang Indonesia cukup 2 sendok kopi, setuju? Kalau dia saking sayangnya saudara, dia hajar 5 sendok kopi full. Lalu dia campur air panas dan jadilah kopi yang sangat tua. Lalu dia ambil roti, dia mau panggang roti itu. Rotinya bukan mateng saudara, tapi sangat mateng alias hangus. Dia taruh di piring roti itu. Lalu dia ceplok telur. Kalau kita ceplok telur, saudara, minyak ditaruh, kompor dinyalain, minyaknya panas, baru telurnya ditaruh. Bener kan ibu-ibu? Belum berubah kan sejak berabad-abad dahulu kala cara masak telur? Kalau dia lain, telurnya ditaruh, minyaknya ditaruh, kompornya dinyalain. Saat minyaknya panas, telurnya diangkat. Hasilnya apa? Mentah. Kopi tua, roti hangus, telur mentah, ditaruh dalam sebuah piring, dibawa ke kamar papa mamanya. Andai saudara jadi papanya, andai saudara jadi mamanya, bisakah saudara makan sarapan pagi model begini? Buat kita, kopi tua, roti hangus, dan telur mentah, gak ada yang bisa kita nikmati sarapan pagi model begini. Ini sarapan jauh dari harapan, dari teori sarapan pagi permasakan manapun yang ada di dunia ini. Tapi ketika ini dibawa ke papa mamanya, dia bangunin papanya, dia bangunin mamanya, papa mamanya bangun, dan mereka lihat anak cacat ini berdiri di pinggir tempat tidur dengan lugunya dan berkata, "Papa mama, hari ini gak perlu bikin sarapan pagi. Aku sudah buat spesial buat kalian. Kopi tua, roti hangus, telur mentah." Lalu papanya bilang begini, "Sini nak, bawa kemari sarapan paginya."
Lalu papanya angkat piringnya dan berkata, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Dan dia makan roti hangus ini dengan lahap sampai habis. Dia nikmati telur yang mentah ini sampai habis, licin, tidak berbekas. Dan sebagai penutup, dia minum kopi tua dengan nikmatnya. Dan anak cacat ini berdiri di pinggir tempat tidur dengan kegirangan, dengan mata berbinar-binar dan berkata dengan lugunya, enak ya Pak, Papa suka ya. Dengan hancur hati, papanya berkata, sini nak, kamu duduk di bangkuan Papa. Dia peluk anaknya dan dia bilang begini, hari ini Papa Mama menikmati sarapan pagi yang paling spesial yang Papa Mama pernah nikmati. Kamu tahu kenapa nak? Nggak tahu Papa. Sini Papa kasih tahu. Karena yang buat sarapan pagi ini adalah seseorang yang Papa Mama cintai di muka bumi ini, yaitu kamu nak. Saudara, bukankah kitalah si anak cacat itu? Saya mau turun kenalan sama saudara, kenalan sama bapak ibu saudara sekalian yang ada di sini, yang bisa berkata, saya tanpa cacat Pak, saya baik-baik saja, saya kudus tanpa dosa, makanya saya layak ada di tempat ini, makanya saya layak untuk dihargai. Tapi sesungguhnya saudara, kitalah si anak cacat itu. Kita sudah coba beri yang terbaik buat Tuhan. Kita coba lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita coba bawa korban yang terbaik buat Tuhan. Tapi tahukah kita bahwa itu sebenarnya di hadapan Tuhan seperti kopi tua, roti hangus, dan telur mentah di hadapan Tuhan. Tapi buat Tuhan, bukan persembahannya, bukan korbannya, bukan apa yang saudara beri, bukan apa yang kita persembahkan, bukan apa yang kita lakukan. Pelayanan saudara, semua yang kita lakukan di rumah Tuhan itu, bukan itu yang terpenting. Malam ini dengar baik saudara, yang terpenting bagi Bapa di sorga, sampai dia mengutus anak yang tunggal yang bernama Yesus turun lahir di muka bumi ini, adalah karena dia sayang sama saudara. Adalah karena dia sayang sama saudara. Adalah karena dia sayang sama saudara. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini. Sadar
yang hadir pada malam hari ini, suami istri bisa berkumpul bersama sebentar, ajak doa. Ini waktu yang tepat untuk kita bisa berdoa, kasih pelukan buat keluarganya, buat anaknya. Silakan saudara. Haleluya, mari keluarkan lagunya lagi. Haleluya. Haleluya Yesus. Bila Roh Tuhan bekerja pada malam hari ini, menjamah setiap orang, setiap keluarga yang hadir pada malam hari ini. Amin, 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 amin. Yes Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak dari saudara setelah mendengarkan firman ini, saudara menyadari saudara sangat membutuhkan pengharapan daripada Tuhan. Harapan akan keselamatan, harapan dalam kedamaian di hati, dan harapan akan kasih. Hamba-Mu berdoa pada malam hari ini, pulihkan setiap dari mereka yang mengakui membutuhkan Tuhan. Pulihkan kembali pengharapan mereka kepada Engkau ya Tuhan. Dan yang kedua, saya mau berdoa kepada saudara. Kalau di hati kecil saudara ada berkata, Tuhan, saya baru mendengar tentang Yesus yang bisa memberikan pengharapan. Saya mau ikut Engkau. Firman Tuhan katakan, saudara dengar baik, barang siapa yang percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, saat ini juga dia akan katakan, dia akan masukkan saudara dalam kerajaan Allah. Saudara akan beroleh keselamatan, damai sejahtera, dan akan merasakan kasih daripada Tuhan Yesus. Kalau tidak keberatan, saudara boleh lambaikan tangan saudara. Amin, 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 amin. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini. Tanda mereka membutuhkan Engkau ya Tuhan. Mari tangan-tangan yang terangkat ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya percaya kepada Engkau. Saya mau tahu rasa percaya saya kepada Engkau. Saya mau undang Yesus masuk dalam hati saya, menjadi juru selamat dalam hidup saya. Ampuni dosa saya. Dan hari ini mohon terimalah saya menjadi anak Engkau. Sekarang saya yang berdoa. Hamba materaikan keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada malam hari ini. Kiranya keselamatan tertanam di dalam hati mereka yang mengucapkan doa ini.
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya berkata amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Natal terasa begitu berarti karena Yesus lahir ke dalam dunia ini. Bukan karena dunia layak untuk menerimanya, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita malam hari ini. Layakkanlah hatiku menyambutmu
Sebentar lagi kita akan menyalakan lilin Natal pada malam hari ini. Lilin Natal ini bukan hanya sekedar pertanda kalau Yesus sudah menerangi hidup kita. Tapi saya mau mengajak semua orang yang ada dalam ruangan ini. Mari kita bangkit. Kita menerangi keluarga kecil kita. Kita menerangi keluarga besar kita. Kita menerangi kota ini. Bahkan kita mau menerangi negara Republik tercinta ini, Indonesia. Baik, saya mengundang dan mengajak semua jemaat untuk menyalakan flashlight yang ada di handphone masing-masing sambil kita menyanyikan pujian yang terbaik malam hari ini buat Tuhan. The weary world rejoices.
kembali. Baik, kita akan memberikan persembahan, sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari yang indah ini Tuhan. Semua orang karena kasih karunia-Mu kami boleh ada di tempat ini. Dan kami mengucap syukur buat firman-Mu ya Tuhan malam hari ini. Terima kasih karena kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu besar dan luar biasa. Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Dan kami boleh ada sampai hari ini karena Yesus Tuhan.
Tuhan Yesus berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir malam hari ini. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, sertai apa yang mereka perbuat, sehingga apapun yang mereka lakukan Kau yang buat berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga rumah tangga mereka, pernikahan mereka, anak-anak mereka dalam sekolahnya, dalam pergaulannya Tuhan, sertai Tuhan yang berikan hikmat kepandaian di dalam nama Yesus Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami memberikan persembahan Tuhan Yesus yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Aleluya. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih buat semua jemaat yang sudah hadir, buat tamu undangan yang sudah hadir. Terima kasih, beri tepuk tangan buat kita semuanya. Acara ini sangat meriah sekali karena Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir di tempat ini. Saya
Saya juga berterima kasih kepada Bapak Sua yang tahun ini menjadi panitia Natal kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi semua acara di tempat ini. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Kalian luar biasa. Mari kita angkat tundukkan kepala kita. Kita akan menerima berkat pada malam hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita. Akhirnya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa damai Natal, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya percaya katakan Amin. 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 Baik, boleh dipersilakan duduk kembali. Untuk pengaturannya, nanti Asyir yang akan mengatur Bapak Ibu untuk keluarnya. Silakan duduk kembali. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Selamat datang. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Harap sabar. Bagi jemaat yang masih duduk, harap sabar karena memang pengaturan untuk pekeluarnya supaya nggak macet. Jadi harap sabar menunggu antrian untuk keluar. Terima kasih. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dan Tahun Baru. You want one more song? Kesan adalah tempat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kesan adalah tempat kami membagi suka dan duka. Kesan merupakan keluarga kedua bagi kami. Kami, segenap keluarga Kesan Antasari 1, mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. I don't ever get it one way, yeah. Spinning and I get it same day. Well, hey.